Ya, ini kayak yang saya singgung di awal tadi ya, Mbak, ya, bahwasannya kan sebenarnya memang gilo itu bukan untuk melegakan ya. Yang untuk melegakan itu adalah air. Nah, cuma masalahnya air yang diberikan tambahan gula, apalagi dengan pekat, ini tuh benar-benar tidak bikin kita menjadi lega. Ya, justru gulanya itu terus bikin kita nagih untuk terus minum. Nah, tapi kalau kita kembalikan lagi untuk minum tambahan dari minuman manis, kita akan tidak akan pernah berhenti. Nah, kapan kita justru berhenti kalau kita memberikan sesuatu memang dasarnya tubuh. Tubuh itu kan apa? Lebih dari 70% itu kandungannya air. Nah, kembalikan airnya, air saja, bukan ditambahkan gula. Ya, kalau memang tujuan utamanya adalah uh, mengatasi hausnya, ya, itu saja konsepnya. Apa yang dibutuhkan tubuh? Tubuh butuh air, maka berikan air, bukan berikan gula. Nah, ya, begitu ya Mbak Sakina, semoga menjawab. Makasih itu sudah jawabnya, sudah jawab jelas bahwa memang manis itu justru bikin tambah haus. Jadi emang kalau haus minumnya air putih saja yang tidak ada rasanya. Karena itu kan haus tanda bahwa tubuh kita kurang air ya Bu ya. Dehidrasi, betul. Iya. Itu haus itu sebenarnya pertanda paling atau sinyal paling awal untuk dehidrasi. Ya. Jadi minumlah sebelum haus. Yep, mereknya tuh sampai nggak ini ya, nggak paham-paham saking banyaknya yang ngetren. Ada apa namanya teh jumbo dengan harga 2.500. Saya pernah punya teman ini mahasiswa pertukaran dari Malaysia itu sampai kaget. Kok murah banget setinggi ini? Hampir 300 sampai 350 mili, 2.000 atau 2.500 ya. Godaannya luar biasa pokoknya promonya. Nah, boleh nggak dikonsumsi? Nah, saya sebenarnya kalau dibilang boleh dan tidak, tadi kembali lagi batasan. Nah, sayangnya memang kalau produk-produk yang ada di pasaran sekarang, kecuali kemasan yang dikeluarkan oleh produsen ya, oleh pabrik, dia memang sudah diharuskan mencantumkan label makanan, nilai gizi. Nah, yang kebanyakan di usaha homemade, memang itu tidak semua menyajikan informasi nilai gizi. Sehingga ini menjadi berat buat kita. Punten, ini di bawahnya sendiri, di bulat-bulatnya itu pun sudah manis. Tepung itu adalah karbohidrat, ditambahkan lagi ada gula di dalamnya. Kemudian campurannya apa? Entah teh, entah kopi, ada lagi sirup, ada lagi susu, ya. Nah, ini yang kemudian sulit sekali menghitungnya. Sehingga sebenarnya apakah masuk rekomendasi atau tidak? Kalau saya sih begini, sebenarnya apa yang kita kejar dari minuman ini selain kepuasan? Sehingga benar-benar harus hati-hati saat mengkonsumsinya. Tambahan lagi, manis tadi nagih. Ya, dia akan mengacaukan hormon, ada leptin yang akan terkacaukan. Ya, dia nagih, dia nggak akan mengurangi rasa haus, dia terus tidak akan memuaskan rasa lapar. Sehingga sehingga apa yang terjadi? Kita tidak bisa berhenti. Kalau saya bilang batasannya kembali tadi rekomendasi 50 gram atau 4 sendok makan. Nah, apakah kita bisa melihat ada kandungan itu bisa sampai 4 sendok makan per hari? Kalau memang tidak melebihi, silakan dikonsumsi. Tapi kalau kita tidak yakin, maka mulai berhati-hatilah karena tambahannya luar biasa banyak. Ya, begitu saja jawabannya Mbak Hanida. Ya. Dan kebetulan jawabannya sudah jelas ya. Yang Mm, orang juga memang sekarang stand kopi kekinian tuh pakai gula aren tuh bisa banyak sekali tuh saya lihat sirupnya di bawah. Aduh, lihatnya udah serem betul gitu. sekali. Iya, Yang jadi ada manis juga. sirup, ada gula aren, ada susu UHT biasanya, kemudian gula sendiri, gula cair. Nah, walaupun tadi ada kopinya, entah kopinya seberapa ini. Kalau kopi murni, tadi saya bilang kan kopi dan teh itu adalah masuk rekomendasi minuman sehat menurut organisasi dunia ya. Tapi tadi ya no tambahannya ini yang hati-hati creamer dan sebagainya. Ya, ya Memang harus Mbak. bijak banget ya Bu ya. Apalagi kalau minuman-minuman yang di bukan frozen itu tidak ada, nggak tahu deh kita berapa banyak kandungan gula yang di Betul, ya dalamnya. memang tidak ada labelnya ya Mbak ya. Betul, Bu. Mbak, jadi kalau terkait dengan gula darah, itu bisa naik atau tidak, tergantung kandungan gula yang di dalamnya. Terkait dengan konsumsi jus buah yang pakai slow juicer, ya. Sekali lagi, buah-buahan murni, wah ini tanpa tambah gula ya, itu juga mengandung gula buah. Ada namanya fruktosa, ada di buah dan sayur. Jadi walaupun dia dikonsumsi, dia tetap akan menaikkan gula. Tapi tadi, dia jangan lupa, dia ada seratnya juga. Sehingga kalau dibandingkan gula biasa, jauh lebih lambat diserap ya, sehingga gula darah tidak secepat saat kita konsumsi gula yang lebih sederhana. Kalau gula buah tadi kan fruktosa, fruktosa itu dia dua ikatan, jadi butuh waktu, ya.
Kalau masuk rekomendasi atau tidak, boleh selagi kebutuhan individu tidak melebihi ya. Jadi tetap ada batasan. Silahkan, boleh menjadi pilihan. Oke? Begitu Mbak siapa tadi ya? Kok jadi lupa? Amelia Mbak Warni gitu. Amelia, mohon maaf ya, terima kasih. Mas Bumi itu kita sebenarnya sudah jelaskan. Jadi boleh dikonsumsi ya Bu ya, asal lihat lagi kebutuhannya seperti apa, jangan Betul. berlebihan itu. Oke oke saja. Mm-mm. Baik, terima kasih Bu. Yunita jawabannya. Jadi ini sih kebetulan ini saat itu juga saya diminta oleh OTG Digest ya menampilkan mengenai penyakit jantung. Nah ini tuh ada riset sebenarnya ya, rekomendasi terbaru juga. Dia ada 10 guideline untuk mengontrol kadar menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Nah ini kebetulan ngomongin, mesti kalau ngomong gula nanti pikirannya mengganti gula yang low kalori atau zero. Mesti begitu ya, gula-gula pengganti. Nah ternyata gini, kalau disebutkan memang tadi gula yang terlalu banyak atau gula tambahan itu dia resiko penyakit tidak menular itu tinggi sekali ya. Nah sementara ada rekomendasi nih mulai produsen-produsen menawarkan low energy sweetener atau zero bahkan ya. Punten stevia itu sebenarnya sejenis itu juga, bedanya dari sejenis tumbuhan namanya stevia. Ya gula tambahan itu ada banyak, ada beberapa jenis ya, aspartam dan sebagainya ya. Nah, eh, sebenarnya memang diusulkan sebagai sarana mengurangi asupan gula dan energi tambahan. Nah, ini ada riset. Ini kalau kita orang-orang ilmuwan biasanya riset tertinggi itu evidence-nya ada systematic review atau meta-analisis ya. Ini mengatakan bahwa temuan beragam terkait efek samping pemanis rendah energi pada berat badan dan hasil metabolisme. Nah, sayangnya riset klinis ini yang ahli riset ini sebenarnya prof ya, bertahun-tahun meneliti. Artinya riset klinis itu apalagi sampai diterapkan ke manusia itu butuh 20 tahun lebih bahkan. Ada yang 40 tahun untuk melihat dampaknya. Sehingga memang tidak mudah untuk melihat kita dampak penggunaan ini jangka panjang bagi kesehatan. Nah, dibilang ini perlu kajian lebih jauh bagaimana gula tadi yang low sweetener energinya mempengaruhi rasa kenyang, mengidam makanan. Jadi saya bilang tadi kan gula itu mengidam gitu ya kalau makan gula. Nah sama mikrobiota usus mungkin ini nanti Prof mau ini kalau ada riset gimana nih gula tambahan terhadap mikrobiota usus mungkin Prof punya ini ya punya risetnya dan hasil kesehatan jangka panjang. Sehingga kalau saya ditanya sebagai profesional saya sebagai dietitian, kalau memang ingin makan gula atau minum gula, silahkan, kalau memang lagi pengen banget, silahkan dikonsumsi, tapi tidak saya sarankan rutin. Karena tadi, dampak kesehatan jangka panjangnya ini belum bisa kita lihat satu persatu. Karena jenisnya pun lebar sekali range untuk jenis gula tambahan itu. Ya, kalau dibilang boleh, boleh, tapi tidak rutin. Sekali lagi, ya, begitu Pak Hanida. Ya, terkait yang ada di mereknya macam-macam sekali lagi di pasaran dan isinya pun macam-macam dari tumbuhan pun macam-macam. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, madu setiap hari. Ingat ya, kita harus melihat kita secara kesehatan ada masalah atau tidak ya sebelum kita menentukan apakah boleh atau tidak. Nah, artinya tadi kita punya masalah dengan regulasi gula darah, nggak contoh diabetes atau tidak. Ya, itu dulu. Karena kalau ngomongin sudah diabetes, regulasinya akan berbeda. Nah, tapi kita anggap ini orang sehat saja lah. Orang sehat boleh nggak konsumsi tiap hari. Silahkan, sekali lagi, silahkan tapi ada batasan tadi. Nah, batasan tadi sebenarnya gula ini madu ini masuk ke gula sederhana ya bukan gula kompleks sehingga batasannya tadi kalau mau disetarakan gula pasir maka tetap di 4 sendok makan tapi jangan lupa kita tuh sebenarnya sumber gula kita kan bukan hanya si madu ini ya mesti ada mungkin kue manis ada lagi gula yang ditambahkan ke bumbu-bumbu masakan ya ada lagi di penyedap jadi jangan kemudian berpikir kalau 4 sendok makan akan diambil oleh semua oleh madu jadi itu difikirkan. Kalaupun lebih aman ya 1 sampai 2 sendok, maka saya pikir masih bisa diterima pada individu yang sehat. Tapi hati-hati, kadang-kala bukan lagi gula murni, bukan lagi madu murni, tapi justru yang banyak di pasaran itu gula-gula, madu-madu buatan yang dari gula pasir justru, ya, gitu. Nanti mungkin bagaimana memilihnya, nah ini kita harus tanya produsennya ini, bagaimana ngetes madu yang benar. Saya itu sering juga katanya kalau dimasukkan ke kulkas nggak beku, tapi setiap yang saya masukkan tuh beku semua. Nah, ternyata saya tanya ke tukang ahlinya, apa namanya tuh, ya suka
ngambil berburu madu di hutan, Ibu Biarnya. memang penyimpanannya itu tidak di suhu dingin, tapi di suhu ruang, katanya. Apapun di suhu dingin jadi beku. Oh, katanya begitu. Tapi mungkin saya harus banyak baca lagi nih terkait penyimpanan yang benar untuk ngetesnya itu asli atau tidak. Nah, sekali lagi mungkin Prof yang lebih pintar ini kalau urusan yang ngetes-ngetes zat bahan makanannya ini ya, asli atau enggak nih ya. Ya, makasih Mbak Nida. Makasih Bu Mika. Tapi kalau orang diabetes itu boleh nggak sih Bu mau konsumsi madu dengan takaran tertentu gitu Bu? Aman nggak sih? Nah, ini kalau tadi ya saya bilang agak beda kalau pasien ini sudah diabetes. Diabetes itu batas anjuran atau maksimal konsumsi gula sederhana itu 5% saja, Mbak. Kalau kita tadi kan 10% ya. Tengahnya Nah, ya Bu ya? sehingga iya setengahnya, maksimal 5%. Dan ini pun sebenarnya karena sulitnya menghitung 5% ini sebagai bentuk makanan dan minuman, kita seringkali merekomendasinya hanya sebagai tambahan bumbu. Karena kalau terutama orang Jawa kalau bumbu itu mesti ada gula dan garam, ya. Nah itu saja masih boleh ditambahkan di gula dan garam. Nah kalaupun memang terpaksa ya, satu sendok kecil, satu sendok kecil madu masih bisa, ya. Silakan boleh gitu. Tapi tadi pastikan itu gula madu murni, ya begitu. Jangan kemudian tambahan terlalu banyak. Nah begitu Mbak Nida. Hmm. Kecuali gini, kecuali ada hipoglikemia. Orang gula tuh rentan sekali terjadi gulanya ngedrop. Hmm. Apalagi kalau kan regulasi yang kita jaga itu adalah regulasi gulanya, up and down-nya. Jadi bukan kalaupun 300 mau diturunkan sampai di 100, bukan seperti itu justru. Ini bahaya. Tapi bagaimana kalau ibarat grafik, pernah lihat grafik EKG ya Mbak ya, kalau di TV kan ada ya, begini. Nah, kita tuh jaganya tuh dalam pola yang garis yang hampir sejajar. Jangan suka begini loh, kayak yoyo. Ini berbahaya, ya. Ini yang termasuk kontrol glikemik. Nah, menjaga kontrol gula darah ini makan teratur, 3 kali makan, 3 kali selingan. Jaraknya 3 jam, jangan terlalu jauh. Nah, kalau kita menunda terlalu lama, terutama orang yang memang regulasi gulanya jelek, ini potensi untuk hipoglikemi tinggi dan resiko kematian jauh lebih tinggi pada orang hipoglikemi dibanding hiperglikemi. Ya, hiperglikemi itu jangkanya sampai hampir ada yang 900 masih nggak konkes itu masih sadar, ada yang 500 bertahun-tahun baru ada gejala komplikasi. Artinya apa? Jangan kemudian kalau hipoglikemi mungkin kita memang pasien DM boleh menyediakan air gula atau air madu, air sirup untuk antisipasi kalau terjadi hipoglikemi. Tandanya lemas, berkunang, terus baru sadar juga ternyata terakhir makan 6 jam atau kemarin sore, siang ini udah lemas, nah mungkin patut curiga hipoglikemi. Bantuan dasar silakan air gula atau air madu atau air sirup. Begitu, Mbak. Terima kasih.